Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Duo Admin. Mohon maaf ya, ini Oke, malam hari ini alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa selalu bertemu dengan anggota Info Tanjung Bintang yang ada di baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kita khususnya sama-sama di Tanjung Bintang dan juga kecamatan Sitar. Betul sekali, Mataram, Sari, Sidomulyo, karena memang banyak seluruh Lampung Selatan betul ada sekali. di kita. Ya. Dan juga bagi para anggota yang ada di luar negeri, terutama di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab, selamat menyaksikan dan tentu pada malam hari ini sangat istimewa sekali. Betul sekali. Kenapa sangat istimewa, Min? Kenapa itu, Min? Kira-kira apa? Karena malam hari ini adalah calon bupati bakal atau calon bupati Lampung Selatan. Jadi nanti sebelum kita perkenalan, mungkin bagi para anggota semua yang tadi menjawab kuis, ya, pertanyaannya kira-kira jawabannya apa? Jadi betul pertanyaan sekali. pertama adalah ada berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan? Itu ada 17 kecamatan. 17, ingat 17 ya, 17 kecamatan ya. 17. Jadi di Lampung Selatan ada 17 kecamatan dan sebutkan minimal 2 kecamatan. Bisa Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Margau, Sidomulyo juga boleh, Kalianda boleh. Yang penting kita minta 2. Yang penting kita 2. Terus pertanyaan kedua yaitu siapakah bintang tamu bincang santuy malam hari ini? Jawabannya adalah Bapak Haji Antoni Imam SE. Jadi bagi anggota yang menjawab 2 saja itu tadi sudah betul. Sudah cukup betul. Dan yang ketiga tadi adalah membuat suatu kalimat dari kata boneka dan tahu. Karena sponsornya tuh boneka sama cukup tahu gitu Pak. Jadi saling berkaitan. Oke, kita menyingkat waktu. Mungkin pertama kami berikan kesempatan buat Bapak untuk selamat malam dulu Pak Antoni. Ya, jadi perkenalan. Ya, silakan untuk berkenalan dengan warga Info Tanjung Bintang, sekaligus menyapa warga. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati, saya sayangi teman-teman, sahabat-sahabat FB semua, khususnya yang tergabung di grup Info Tanjung Bintang Lampung Selatan. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa hadir di Nest Corner ini siaran langsung, tentu bertemu dengan teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum lebih jauh dalam kesempatan malam hari ini kan ada berita duka kita. Orang tua ayahanda dari Pak Bupati Nanang Ermanto telah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya secara pribadi juga menyampaikan duka cita, bela sungkawa. Kita kirim Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga almarhum Bapak Wagiman diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, amin. Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ini terus? Lanjut Pak. Lanjut ya. Kira-kira perkenalan, kemudian sekolahnya. Asalnya dari mana? Saya kalau asal saya dari Sidomulyo ya, teman-teman sekalian, Sidomulyo. Saya SD di Sidomulyo. Ya, kemudian SMP di Sidomulyo. SMA saya di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Waktu itu masih tren. Kalau anak-anak dari daerah itu sekolahnya di Bandar Lampung. Karena di Sidomulyo belum ada SMA negeri. SMA negeri belum ada. Saya di SMA 3 Bandar Lampung. Kemudian saya kuliah di Fakultas Ekonomi Unila. Di alumni Unila. Alumni Unila. Ya. Istri berapa? Istri alhamdulillah cukup satu saja, ya kan? Anak, putra, putri. Tapi ini asli satu. Karena hati-hati, ada teman saya itu bilang satu aja Pak Anton.
satu Tanjung Bintang, satu Sendok, Surabaya. Kalau Jangan saya contoh. ya alhamdulillah istri satu, anak saya 4. Putra Ya. putri? Putri 1 Putri 1. ya, kemudian putra 3. Oh, putra 3. Yang putri sudah berkeluarga dan saat ini dia di kesehatan ya, dokter. Dokter ya? Ya, dokter. Alhamdulillah yang pertama ini dulu di pondok juga. Oh, gitu. Ya, pondok. Alhamdulillah ini motivasi kita semua, anak saya yang pertama ini. Ya. Ini Hafiz ya, Hafiz Quran. Alhamdulillah, Hafiz Quran. Itu. Sekarang anak saya yang pertama ini dinas di Puskesmas Rawat Inap Bumidaya, Kecamatan Palas. Oh, yang Palas. Yang kedua anak saya ini di SLB ya, di SLB di Sidomulyo. Oh, sudah Yang mulai. kedua, yang ketiga SMA naik kelas 3 tahun ini. Kemudian yang keempat ini anak saya masuk SMP tahun ini. Oh, SMP. Ya kalau apa yang lain mungkin Pengalaman organisasinya. Oh, ya. Pengalaman organisasi dulu kan. organisasi saya itu alhamdulillah itu saya ingat-ingat dari SD ya Mas. Ya. Saya dari SD ini memang sudah di pramuka saya. Di Oh, Pramuka. Mandar Pramuka. Ya, sejak SD, mungkin sejak kelas 2 ya, saya sudah aktif itu di pramuka. Tahun 81, mungkin belum lahir ya, Pak Andi? Belum. Sudah, sudah. Oh, saya belum. Saya 77. Oh, udah ya. 81 saya itu ikut jambore nasional. Oh, Jambore nasional. Pada saat Jakarta itu kan berarti. memang lagi apa ya? Iya. Yang berprestasi aja yang bisa Iya. ikut jambore. Itu 81 saya itu kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 menjelang naik kelas 6 kalau nggak salah itu. Itu, ini kalau organisasi. Kemudian SMP biasa saya di sekolah ya. Dulu pernah ketua OSIS, ya kan. Pernah juga ketika ini saya di Karang Taruna. Kalau sekarang saya aktif di organisasi itu di Pemuda Pancamarga saya, Mas. Oh, gitu. Ya, di Lampung Selatan sebagai Dewan Pembina. Kemudian pernah di kecamatan juga. Ya, kalau yang lain hobi saya juga mungkin di di dewannya ya. Ya, Ya perlu boleh tahu juga kan. Iya, ya, sahabat-sahabat. mungkin ada yang belum tahu kan. Iya. Pengalaman di Dewan. Saya pernah diberi amanah sebagai DPRD Lampung Selatan. Ya. 2004, 2009, 2014. Kemudian 2014 sampai sekarang ya. Ini saya di DPRD provinsi. Nah, itu. Oh, iya. Mewakili partai, Pak? Saya dari PKS. Partai Ya. Keadilan Sejahtera. Iya. Ya, jadi Atau partai kita semua. partai partai kita semua. Iya. Jadi mungkin kita langsung ini ya Pak ya. Iya, iya, Jadi boleh. kebetulan kan Pak Antoni kan mau ikut pilkada lah ya, kontestasi Oh, pilkada. iya, Terus iya. kemudian kan sudah menjabat 2 periode di DPRD kabupaten, Iya. kemudian ini sekarang menjabat di DPRD provinsi. Provinsi, Kenapa kok masih ingin menjadi Oh, wakil bupati? Mungkin iya. ada sesuatu yang mengganjal dari Pak Anto Iya, sendiri. iya, Kenapa saya harus nih jadi ikut kontestasi ini? Iya, iya. Ya memang itu sebuah maksudnya proses ya melanjutkan saja apa yang saya lakukan selama ini di DPRD. Saya melihat kan memang akan punya power, akan punya kesempatan yang lebih luas, yang lebih besar itu memang ketika di eksekutif. Ini kita tidak memungkiri. Walaupun pada akhirnya memang semua harus bersinergi. Ya, di situ kita melihat memang berkaitan dengan kemenangan dan lain sebagainya. Insya Allah ya memang seperti itu. Melanjutkan saja apa yang saya lakukan sekarang ini, dan insya Allah ketika di posisi eksekutif ya mudah-mudahan niat cita-cita ya apa yang selama ini memang selalu saya lakukan ini insya Allah akan lebih mudah diwujudkan. Tentu semua juga harus ada sinergi, masing-masing pihak juga punya tugas dan kewenangan yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Gitu. Terus kemudian menyangkut ini Pak, sekarang ini sudah jelas posisinya antara koalisi Iya, si A, iya. partai A, partai B. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi mungkin biar informasi ke warga itu lebih lebih jelas. Apakah memang mau calon bupati atau memang wakil bupati atau mungkin yang seperti apa Pak? Proses ini diawali ya dari pendaftaran di partai-partai ya. Saya prosesnya. setelah tentu bermusyawarah, berdiskusi dengan pimpinan di partai, teman-teman di partai, saya mendaftar sebagai calon bupati. Hampir di semua partai saya mendaftar.
Kemudian terjadi tentu komunikasi ya, komunikasi politik dengan berbagai partai. Ya, ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Hari Minggu yang lalu ya. Hari Minggu itu tanggal 12 ya, tanggal 12 Juli. Ini ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa dari masyarakat, dari teman-teman, dari kader-kader juga. Ini saya sudah mendapat rekom ya. Ya, rekom dari DPP Golkar. Insya Allah saya akan mendampingi Pak Tony Eka Chandra. Oh, sudah dapat rekomendasi. Iya. Sudah positif Pak ya? Udah rekom. Dan nanti gimana Pak? Apa sih supaya untuk memajukan itu seperti apa Pak? Nanti andai kata misalkan atau visi misinya Pak untuk Kabupaten Lampung Selatan untuk biar maju dan berkembang itu mungkin dari Pak Antoni apa kira-kira programnya dan sebagainya? Iya. Ya tentu nanti kita akan melihat di berbagai bidang. Pertama secara teknis tentu ini akan disinkronkan saya dengan Pak TC. Ya, PKS dengan Golkar. Ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tambahan koalisi ya. Tentu ini masih dalam proses. Ya tentu nanti ada sebuah kerjasama yang baik yang kita harapkan. Ya intinya bagi saya memang politik ini kan seni ya. Seni kita mencari teman, seni bersama-sama bagaimana kita ini mengelola ya segala potensi yang ada, khususnya kita yang Lampung Selatan ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran dan kebaikan untuk masyarakat. Sebetulnya di situ sebetulnya. Ya, itu. Jadi kalau misalkan gini Pak, masalah infrastruktur nih Pak ya. Iya. Artinya Pak Antoni kan sudah berpengalaman di anggota dewan sudah 2 periode kan, kemudian di provinsi. Khusus untuk Tanjung Bintang Pak, infrastrukturnya kan memang saya pikir sudah seharusnya itu jadi apa diperhatikan gitu loh Pak, karena jalannya juga sudah mulai hancur, sedangkan mobilitas warganya sangat tinggi, kendaraan berat masuk. Andai kata nanti Pak Antoni menjadi pejabat atau pemimpin Lampung Selatan, apa yang akan bisa dilakukan Pak Antoni untuk terutama di Tanjung Bintang melihat kondisi seperti itu? Ya. Ini masalah infrastruktur ini merata ya, artinya basisnya mungkin seprovinsi Lampung. Bahkan saya ingat ketika dulu Pak Gubernurnya masih Pak Ridho Fikardo itu pernah ada sebuah statement itu kita darurat infrastruktur. Maka infrastruktur ini salah satu yang betul-betul diperhatikan. Dan nggak bisa dipungkiri, saya sebagai dewan ketika turun juga banyak aspirasi itu yang berkaitan dengan infrastruktur. Terutama jalan ya Pak? Iya, terutama jalan. Nah, ini perlu diketahui dalam pengalaman saya, ini persoalannya bukan hanya dalam konteks pemerataan sebetulnya. Tapi yang juga harus diperhatikan ke depan ini adalah dalam hal kualitas. Ya, sering saya lihat sebuah ruas jalan, ya kan? Memang gini, pertama dari sisi pemerataan memang belum semua tempat bisa disentuh untuk membangun infrastruktur, itu yang pertama. Nah ini problem ini menjadi lebih berat ketika yang sudah dibangun pun ini umurnya itu tidak lama. Betul sekali. Tentu ini menjadi PR kita ke depan, ini harus diperbaiki. Teorinya kan gini Mas, misal tahun ini dari titik A ke B, tahun depannya dari B ke C. Nah benar, tahun depannya dari B ke C, cuman yang dari A ke B ini sudah rusak. Nah, akhirnya ini yang harus kita perbaiki, tentu dengan berbagai aspek, berbagai pendekatan agar memang kualitas jalan ini ke depan bisa lebih satu terjaga. Lagi, coba Pak, apa kira-kira nanti kalau Pak Antoni nanti jadi wakil bupati yang akan dilakukan untuk Tanjung Bintang, terutama saya Tanjung Bintang ya, karena lingkupnya Tanjung Bintang dan Lampung Selatan. Nanti mungkin Bapak punya program lagi di kecamatan lain. Kira-kira apa Pak? Biar masyarakat kita yang khususnya Tanjung Bintang tahu. Karena Tanjung Bintang juga kan kita tahu daerah kail ya, kawasan industri Lampung. Betul. Kita tahu Tanjung Bintang ini ada tempat yang istimewa ya di Lampung Selatan. Tadi seperti yang disampaikan kail ya, memang di sini daerah industri, juga penyangga Banda Lampung ya sebetulnya ya kan. Begitu. Betul. Ini satu kedudukan yang sangat strategis. Alhamdulillah ini. Sebelum kita bicara bagaimana rencana ke depan, ini juga perlu teman-teman ketahui, saya cukup intens ya, berinteraksi, berkomunikasi dengan warga Tanjung Bintang, dengan teman-teman Tanjung Bintang, termasuk saya menerima aspirasi.
Ada di sini beberapa desa itu kemarin itu yang salah satunya waktu itu kita bina tentang kelompok wanita tani. Alhamdulillah sudah berkembang itu. Ya. Kemudian tempat pariwisata juga pernah menyampaikan aspirasinya tentang perlunya di situ jalan akses masuk. Iya, jalan dalam kawasan wisata namanya itu. Ya, alhamdulillah ini sudah kita usulkan juga sudah selesai. Waktu itu saya lihat belum selesai. Ya. Tapi sekarang sudah selesai. Bisa dilewati. Iya kan? Ya, sudah bisa dilewati. Jadi saya lihat itu pengembangan lebih jauh nanti Tanjung Bintang itu dalam mengoptimalkan kawasan industri, kemudian tentu infrastruktur dan juga kawasan wisata di sini. Ya, jadi alternatif wisata kalau di pesana kan Kalianda sekitarnya itu adalah wisata pantai. Ya, Di sini saya sudah menyaksikan langsung, sudah berkunjung langsung, saya melihat yaitu yang kita usulkan aspirasi jalan dalam kawasan wisata itu di Gunung Batu. Ya, Serikaton ya. Serikaton ya. Di Gunung Batu. Saya juga pernah ke apa lagi satunya ini yang di Granit. Granit ya. Ya, betul. Di Granit juga saya lihat. Ini saya pikir hal-hal yang memang ke depan harus kita kembangkan. Ini berkaitan nanti dengan ekonomi kreatif masyarakat juga kan gitu. Ini saya pikir seperti itu nanti. Ya, ini Pak menyangkut kail ya Pak ya. Iya. Sekarang itu kan efek dari COVID-19 itu sangat luar biasa. Iya betul. Artinya betul. termasuk kita juga yang di kampung-kampung ini Iya, kan terimbas terdampak ya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan besar kan terdampak. Apabila nanti misalkan Pak Antoni menjadi pemimpin di Lampung Selatan itu, bagaimana kiatnya supaya perusahaan-perusahaan itu tidak mem-PHK Pak? Karena yang dikhawatirkan banyak warga Pak. Terutama Tanjung Bintang kan kail tuh, banyak industri. Terus kemudian ya kalau misalkan perusahaannya itu sudah nggak kuat, ya mau gimana lagi? Harus ada terobosan bagi pemerintah untuk mempertahankan itu karena menyangkut hajat itu orang banyak terutama di Tanjung Bintang dan sekitarnya. Nanti gimana Pak solusi itu supaya memang bisa bertahan di tengah wabah? Jadi memang begini, secara nasional juga kita sudah mendengar kemarin sudah minus ya pertumbuhan ekonomi kita, tentu sangat terdampak lah. Artinya boleh jadi dalam konteks era pilkada nanti ini kita akan memulai itu justru dari titik nol, ya kan? Semua dari nol ya, kita ini sedang ini kan, ya secara ekonomi. Ini mulai dari awal lagi. Iya, ini dari awal lagi. Jadi kalau mau ngitung nanti stepnya seperti apa ini kan lebih ini nih sekarang. Ya kita mulai ini memang dalam kondisi memang ya berat. Iya, yang tidak menyenangkan kan? Karena kan gitu. nasional termasuk nasional. Bukan nasional betul. Nah ini sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah sekarang ini dengan istilah awalnya itu kan new normal. Kalau sekarang ini kan diksinya ini agak kita rubah karena new normal ini orang jadi ingat normalnya ya kan? Iya kan? Padahal new-nya ini. Sekarang jadi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini kan sebetulnya jalan tengah kita. Tetap ini harus kita naik terpaksa ya. Ini dalam persepsi saya terpaksa kita melakukan aktivitas ini karena kan memang dalam rangka tadi salah satunya yang disampaikan Mas Haji Teddy tadi itu ya tentu ancaman ancaman kebangkrutan ekonomi. Tapi kan tetap kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ada insentif buat mereka Pak? Nanti misalkan dalam pemikiran Pak Antoni kita kan masih berpikir ke depan ya. Artinya kan andai kata memang nanti jadi termasuk visi misinya mungkin di bidang ekonomi kan apakah ada terobosan nanti supaya apa ya? Memberikan insentif ke perusahaan-perusahaan supaya bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini. Betul, tentu nanti ya ada sebuah fasilitasi atau campur tangan pemerintah, kemudian mendorong juga sinergi dengan masyarakat, ya kan, kemitraan dengan masyarakat ini. Saya pikir beberapa solusi agar memang menjaga industri-industri yang ada di sini ini memang nanti tidak mem-PHK. Jadi memang harus tetap pemerintah nanti mengawasi juga agar perusahaan-perusahaan ini tidak mudah, termasuk nanti ada reward ya atau insentif yang dikatakan Mas Teddy tadi itu. Jadi ya berbagai sisi lah ya kita lakukan insya Allah gitu. Oh ini Pak, satu khusus saya bertanya ini. Semuanya gitu. Jadi saya tuh Pak itu kan punya bank sampah Pak. Di Tanjung Bintang itu bank sampah saya itu namanya Bank Sampah Sahabat Gajah. Bank sampah ya. Jadi bank sampah yang ikut berkontribusi dalam konservasi gajah Sumatera Pak. Jadi selama ini bank sampah itu kan memang hanya mereka hanya
sampah ya, mengambil sampah kemudian memanfaatkan menjadi nilai ekonomis. Ternyata kita juga berikut andil dalam konservasi gajah Sumatera. Nah, berkaitan dengan lingkungan Pak ini, apakah Pak Antoni ada keinginan ya nanti ke depan, kalau misalkan memang menjadi pemimpin, itu untuk menjadikan Lampung Selatan kembali mendapat adipura, Pak? Artinya apa langkah-langkahnya gitu adipura tentang lingkungan? Karena kan kita pernah dapat tuh. Lampung Selatan pernah dapat. Artinya memang ini kan saya tanyakan kan saya orang lingkungan. Kita sudah beberapa tahun tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan dan kita harus bertanya juga pada calon pemimpin kita. Saya pribadi karena apakah ada concern ke arah sana tentang lingkungan ini? Mungkin Pak Antoni bisa ini. Jadi saya pikir perhatian kita terhadap kelestarian lingkungan ini menjadi sebuah keniscayaan memang harus yang terus kita jaga. Makin maju, ya industri perkembangan sekarang ini kan kalau tidak kita jaga ini kan agak nanti merusak lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu saya melihat juga mulai muncul ya kesadaran-kesadaran masyarakat, kemudian juga dari pemerintah juga. Ini harus kita mulai artinya. Pembangunan yang sering kita dengar itu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi pembangunan itu dalam konteks perencanaan itu kan bagaimana pembangunan itu nanti penyerapan berkaitan tenaga kerja. Yang kedua itu berkaitan pembangunan itu pada akhirnya itu dia bertujuan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang enggak kalah penting pembangunan itu pada akhirnya juga di situ dia harus pembangunan itu berwawasan lingkungan. Betul. Jangan sampai ada indikator-indikator ekonomi yang bagus yang bisa kita capai, target-target yang bagus, tetapi kemudian merusak lingkungan yang kemungkinan dampaknya juga akan buruk dalam jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu ini memang sesuatu yang memang harus kita perhatikan sejak awal, termasuk kesadaran tadi itu dengan adanya bank sampah. Aku mau digiatkan lagi Pak. Setiap kecamatan mungkin ada bank sampah, terus kemudian kita harus menggerakkan. Nah, nanti kan ada kreasi-kreasi bagaimana memanfaatkan sampah dan seterusnya. Saya pikir kan gitu. Kesadaran sekarang juga mengurangi penggunaan sekarang ini kan sudah dimulai. Pasti. Tapi itu kan berkaitan dengan kebijakan. Ini perlu terus didorong. Ya kan, terus dorong. Nah, ini sekarang ini kan sudah mulai saya lihat mulai rame mau Idul Adha ini kan kampanye bagaimana bukan menggunakan plastik tapi menggunakan besek bambu itu. Nah, ini contoh ya kan. Terus kalau misalkan Pak ini kita masih seputar visi misi lah Pak ya. Sekarang di bidang pendidikan Pak. Di bidang pendidikan. Guru honorer Pak. Guru honorer. Nah, sekarang kita tahu bahwa guru honorer ya memang sebagian mungkin sudah lumayan lah Pak ya. Kemudian tapi sebagian lagi juga masih memprihatinkan. Betul. Nah, kira-kira Pak, gimana menurut Pak Antoni sendiri tentang nasib guru honorer sahabat-sahabat kita itu? Saya sering ya, Mas Dua Admin menerima aspirasi, bertemu baik di rumah aspirasi. Rumah saya namanya rumah aspirasi ya. Memang menampung segala aspirasi masyarakat termasuk dari guru honor. Terakhir juga saya di Komisi 5 di DPRD provinsi juga menerima teman-teman guru honor. Ini memang satu kondisi yang harus kita perbaiki ke depan adalah masalah kesejahteraan mereka. Kita ingat, nah ini kalau dulu itu ada lagu Umar Bakri, ya kan? Lagu ini belakangan tidak relevan lagi kalau dikaitkan dengan guru peningkatan kesejahteraan kan terutama yang Nun Sewu yang ASN, iya kan? Relatif inilah. Bukan hanya saya, masyarakat menilai waktu itu lagu ini sudah tidak relevan lagi. Tapi dalam kondisi kekinian lagu ini masih relevan dengan kondisi nasib guru honorer, khususnya guru honorer. Dan jangan lupa Mas ya, guru honorer ini ternyata juga di beberapa sekolah masih mendominasi mereka, walaupun itu sekolah negeri. Ternyata gurunya banyakkan dia adalah guru honor. Insya Allah ini menjadi perhatian utama kita ke depan. Membangun pendidikan ini jangan melupakan bagaimana memperhatikan kesejahteraan guru honor. Kenapa? Karena ternyata mereka ini banyak mendominasi di sekolah-sekolah, jumlahnya banyakan guru honor. Berarti kan harus kita perhatikan ini. Betul. Ya, ini. Artinya apakah nanti Pemkab Lampung Selatan akan menambah gurunya atau menambah insentifnya itu? Kalau soal menambah gurunya nanti akan kita hitung, tentu dengan stakeholder, dikalkulasi
dengan jumlah murid sekian, sekolah sekian, ini kan ada nanti rasionya berapa guru yang dibutuhkan. Maka yang kedua adalah tadi kesejahteraan mereka. Ini harus kita perhatikan. Ini menjadi komitmen saya dan komitmen kami. Insya Allah saya dengan Pak TC akan memperhatikan ini. Akan kita alokasikan porsi yang memang sesuai. Jadi Bahkan porsi Pak, untuk iya, guru honorer ya, Pak, Guru ya? honorer. Apakah Bahkan juga termasuk honorer semua? kita Honorer hitung. semua? Iya, kita hitung, bahkan kalau Pak TIC itu pernah menyampaikan, nanti kita akan kalkulasi, kita bedah APBD kita untuk apa saja kita alokasikan untuk mereka itu nanti dengan UMR. Jangan di bawah. UMR. Iya, UMR. Ya, lumayan tinggi kalau Iya, UMR. sekarang Tinggi, sudah lumayan tinggi. sudah kita mulai sebetulnya. Ya, semua juga bertahap. Saya ikut itu yang kemarin diluncurkan oleh Pak Gubernur, kartu pendidik berjaya. Itu diberikan untuk guru honor, tapi yang dia setingkat SLTA sesuai kewenangan provinsi. Tetapi nanti kan di kabupaten baik dari SD maupun SMP, termasuk nanti PAUD-nya juga tentu harus kita sentuh, ya, insya Allah. Tapi kalau untuk tenaga honorer selain pendidikan itu kan Kesehatan kan ada juga kesehatan. banyak kesehatan itu kan Iya. banyak juga itu Pak. Benar, Bagaimana? benar. Sama aja nggak Pak ya? Sama, mereka ini juga saya sudah bertemu, sudah mendengar juga aspirasi teman-teman itu. Mereka itu tergabung di AHN, Mas. Ya, Asosiasi Honorer Ya. Nasional. Di situ berhimpun semua, ya kan? Kan ada organisasi profesi yang dia guru honorer khusus, Iya. ada PGHM, ada Iya, iya. PGSI, ya. Nah, tapi juga ada, ternyata ada mereka berhimpun di semua. Ada tenaga kesehatan, Iya. ada yang di kecamatan yang udah sekian belas tahun. Kalau bicara tentang tenaga honor Pak, saya juga pernah mengalami istri saya tuh 15 tahun baru diangkat. Iya, gitu. 15 tahun baru diangkat. Memang Sabar. tenaga honorer harus sabar, memang itu proses. Iya. Ada pertanyaan di anu? Banyak banget, Pak. Banyak sekali. Pertanyaan Oh, iya. banyak banget. Kita Oh iya, Pilih satu-satu. oh iya, Iya. boleh, boleh. Kita akan pilih. Boleh. Misalkan gini Pak, ada pertanyaan. Kalau misalnya Bapak terpilih sebagai wakil bupati, kira-kira 100 hari program kerja apa aja? 100 hari program kerja Bapak. Heeh. Ya tentu Yang gini. prioritas yang pasti ya Pak ya. Iya. Saya akan sampaikan ke Bupati, kita perhatikan suasana kerja itu harus dibangun. Suasana kerja supaya solid ya Pak ya. Iya, jadi gini, selama ini kita bicara potensi Lampung Selatan. Orang bicara perkebunan, pertanian, industri, wisata dan lain sebagainya. Betul, itu kita semua tahu. Tapi ada satu potensi yang kadang tidak disebut sebagai potensi, padahal ini potensi utama. Apa potensinya itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Saya yakin banyak orang pinter, Iya. ya, orang yang mumpuni yang di berbagai bidang yang ada di Lampung Selatan. Maka ini model kita. Iya. Nuwun sewu, kalau kita dalam konteks negara, banyak negara-negara yang nggak punya sumber daya alam, nggak punya ini. Iya. Tapi karena keunggulan sumber daya manusia bisa Iya, maju. betul. Bisa maju. Jepang. Maka jangan Iya, lupa betul. 100 hari pertama ini pastikan kita ini punya gerbong yang memang sekata siap mencurahkan segala perhatian, waktunya, menginfakkan istilahnya itu, Iya. jiwa raganya untuk kemajuan Makanya. Lampung Selatan. Kalau ini bisa kita lakukan, masya Allah, ini menjadi satu kekuatan. Jadi, nah, ini potensi itu, saya pikir itu situ. Jadi itu ya untuk pertanyaan Iya. tadi kan sudah dijawab Pak Antoni bahwa yang pertama 100 hari kerja adalah mensolidkan yang pasti. Iya, Iya. solid, siap dulu. Harus Harus menyiapkan sinergi SDM-nya dulu, sinergi semuanya. Nah ini ada lagi Pak pertanyaan Pak dari anggota Pak. Ini banyak Pak, saya Oh, pilih iya. Pak. Boleh. Kalau di Insya Allah satu-satu siap. kayaknya sampai besok nggak selesai. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Jadi gini, bagaimana cara Pak Antoni itu untuk meyakinkan masyarakat? Karena sebenarnya masyarakat juga sudah skeptis Pak. Wah, setiap Iya. pilkada Janji janji toh, Iya. sudah jadi lupa dan sebagainya. Iya. Gimana caranya Pak Antoni supaya apa? Ya, Dan itu- boleh Kak masyarakat itu menegur ibaratnya. Tapi gimana caranya? Misalkan Bapak sudah jadi wakil bupati nih, Iya, ini iya. kita konstituen, saya dulu milih dan sebagainya, Pak. Iya, Sekarang iya. agak nggak lupa, makanya Heeh. cara mengingatkannya seperti apa? Mungkin kayak gitu, Pak. Ya, banyak plesetan ya. Iya. Bedanya pilkada sama pilkabi Pilkabi. kan. Iya kan gitu. Iya. Ya insya Allah ini tentu insya Allah kita tidak akan lupa kepada rakyat. Iya. Saya selama ini menjadi DPRD juga, saya berusaha dengan segala keterbatasan saya menjalankan amanah saya sebagai DPRD. Saya senantiasa juga turun ke bawah. Saya dari Sidomulyo, tapi insya Allah ya teman-teman mungkin boleh cek FB saya
sekian tahun ke belakang, ditarik ke belakang, Tanjung Bintang juga termasuk daerah yang juga cukup sering saya kunjungi. Ya, di kepemudaan saya juga berinteraksi, berkomunikasi juga dengan teman-teman sepak bola di sini. Ya kan? Ada turnamen, ada ini juga kita sama-sama bina lah ya. Tadi tempat-tempat wisata, tadi juga senantiasa juga saya perhatikan. Termasuk infrastruktur, waktu itu ada laporan dari warga sini, saya kunjungi juga, gitu. Artinya memang salah satunya ya memang kita harus rajin turun ke bawah, melihat langsung kondisi di bawah. Jangan lupa bagi nasi cinta. Iya. Saya sering lihat postingannya berbagi nasi cinta. Apa itu Pak nasi cinta itu seperti apa? Iya, nasi cinta itu secara fisik memang kita bentuk cinta. Oh gitu loh. Iya, tapi secara maknawiyah juga ini sebagai memang ya kita berikan dengan memang rasa cinta kita kepada gitu. Jadi untuk cara mendekatkan kepada masyarakat lewat nasi cinta. Nasi cinta. Dan hari ini tadi hari yang ke-101. Saya 101. berjalan kaki ya, udah 101 hari. Itu jalan kaki. Tanjung Bintang juga udah pernah. Tanjung Bintang udah pernah? Udah, di Serdang, di Sendang Sari, Purwoda di Simpang, gitu. Udah. Banyak aspirasi yang memang mereka minta lewat FB. Ada beberapa yang belum terpenuhi. Ada dari Budi Lestari itu minta juga, saya lupa namanya siapa. Kapan Pak Budi Lestari gitu. Mereka minta. Ada yang kemarin, ada yang Pak Sabah Balo kapan gitu. Jadi hampir semua merata ya Pak ya. Tapi Tanjung Bintang maksudnya. Kunjungi semua. Iya, insya Allah gitu. Masih banyak. Terus kemudian ini kita agak-agak sedikit lompat-lompat ini. Iya, apa ya Pak ya? Jadi gini, untuk masalah UMKM Pak. Ya kan, kita kan banyak Pak. UMKM salah satu ibaratnya sebagai penjaga ekonomi sebenarnya. Karena betul. yang lainnya perusahaan-perusahaan besar ambruk, yang mampu bertahan itu UMKM. Jadi dia menyerap tenaga kerja yang banyak dan sebagainya. Kondisi seperti ini lagi-lagi Pak, UMKM juga goyang Pak. Artinya bagaimana nanti Pak nasib UMKM di tengah-tengah dari mat-mat yang modern Pak? Artinya di pasar tradisional. Apakah ada concern ke sana supaya mempertahankan pasar tradisional tetap eksis di bawah gempuran-gempuran pasar-pasar modern Pak? Bagaimana kiat Pak Antoni sendiri? Ini kembali kepada fondasi ekonomi kita kan sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini kan, konsepnya kan ekonomi kerakyatan. Jadi kita sudah punya konsep yang bagus. Tinggal artinya kita tuh nggak perlu konsep-konsep yang baru. Sudah jelas. Ini kan diyakini ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Apakah maksudnya akan membatasi yang modern itu? Nah, jadi gini. Kita harus welcome dengan investor. Pemerintah daerah juga harus mampu berkomunikasi. Jangan musuhi investor, tapi bagaimana menggunakan kekuatan mereka ini nanti bisa bersinergi dengan UMKM itu. Ini banyak yang bisa dilakukan. Ya nanti tentu detailnya akan kita garap lebih lanjut, tapi sebagai gambaran yang sederhana saja Mas. Contoh misalnya ini ya, ada sebuah mart pasar modern, gitu kan? Kita lihat itu makanannya itu saya lihat misalnya itu ranting, ada marning kan? Terpikir tidak oleh kita. Sebetulnya ini kan bisa dibuat oleh warga sekitar. Nah ini nanti yang akan kita sinerginya. Salah satu cara mengangkat UMKM ini bersinergi dengan jadi biar tentu masuk tentu akan saya termasuk tadi pagi saya menerima para pedagang kecil yang tergabung dalam UMKM. Mereka menyampaikan dan rata-rata kalau ditanya apa kesulitannya, rata-rata itu menjawab modal. Padahal dari hasil pengalaman saya lihat juga belum tentu. Modal itu kan tahap kesekian, tapi komitmen, kesungguhan, bagaimana manajemen kualitasnya, itu yang sebetulnya. Terutama yang manajemen juga mempengaruhi banyak. Betul. Artinya memang harus perlu ada pendampingan. Nanti kita perhatikan mereka ini. Memang UMKM kita tuh kelemahannya kalau kita melihat dengan mat-mat yang sudah modern itu tata letaknya sangat jauh. Manajemen tata letak ruang barang-barang itu memang sangat jauh. Mereka tradisional itu dalam sistem, tapi dalam penampilan, dalam ini nanti kita buat yang memang. Apakah BUMDes nanti akan dilanjutkan Pak? Nah betul, konsep BUMDes itu juga. Tetap dilanjutkan? Bisa dilanjutkan. Jadi tetap membentuk seperti karena gini Pak. Iya. Banyak
ya kalau kita evaluasi ya, kalau kita lihat secara data, banyak BUMDes yang hanya sekedar yang penting dia sudah selesai melaksanakan kegiatan tanpa dia mau mengikuti prosedural yang misalkan pengen maju seperti apa dan sebagainya. Itu apakah nanti akan tetap dipertahankan atau memang ada pelatihan lagi atau seperti apa Pak ininya Pak untuk? Ya, BUMDes juga tentu nanti akan kita benahi, kita bina. Tapi kan juga kita skala BUMDes ini apakah akan mampu mengayomi seluruh ini yang ada. Saya pikir juga nanti secara individu juga memang kita juga dorong para pelaku UMKM ini juga untuk survive. Ada porsinya ini, ya kan? Tapi kan mungkin dia tidak bisa mewadahi ya seluruh sedesa itu kan. Ya, ini menjadi salah satu cabang saja. Jadi secara bersinergi, secara simultan berbagai UMKM baik yang nanti bersifat BUMDes maupun yang bersifat perorangan juga akan kita dorong bersama-sama. Oh gitu. Ya. Sambil diminum Pak mungkin? Ya, siap. Sambil kita sambil santai. Saya mau tanya pribadi nih untuk iya boleh. Mengenai pemecahan wilayah pemekaran. Pemekaran. Kalau bagi Pak Antoni sendiri itu apakah Pak Antoni menyetujui pemekaran itu? Terus kalau memang menyetujui, apa yang bisa dilakukan Pak Antoni misalkan nanti kalau misalkan apa memang sudah perlu pemekaran? Terutama sekarang Pak Antoni lagi di DPRD provinsi. Artinya kan tentu dia juga mengetahui bahwa rencana pemekaran ini sudah lama dan sudah diusulkan seperti itu. Tentu ini akan kita lihat nanti dari berbagai sisi. Kalau apakah sudah waktunya atau tidak itu kan biasanya ada tim penilai. Biasanya dari Unila kalau kita ya kan dan sebagainya. Mereka punya indikator-indikator secara ekonomi, sosial dan seterusnya ini kan. Dan kalau kita lihat itu kan sudah lewat, memang mereka menyetujui. Ya kan, artinya sudah layak. Gitu. Yang kedua juga pendekatannya saya lihat juga dalam konteks aspirasi. Memang ketika saya turun ya masyarakat menyampaikan itu. Beberapa kali saya melakukan reses, kunjungan ke sini saya tanya. Jadi dalam aspek seperti apa sih keinginan warga? Seorang pemimpin juga kan harus melihat itu. Nah, tinggal nanti keinginan warga seperti ini nanti kita lihat bagaimana supaya keinginan ini memang on the track. Nah, gitu. Walaupun kita tahu kan ini kan juga dalam konteks perkembangan kekinian ya. Ada moratorium dan lain sebagainya dari pemerintah pusat. Saya pikir ya tahapan yang memang bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan di dan kalau secara pribadi Pak, Pak Antoni menyepakati atau gimana Pak? Secara pribadi ya Pak ya? Secara pribadi gini, supaya nggak salah paham masyarakat. Jadi kan kita harus apakah memang pemekaran itu perlu atau tidak? Gitu. Jadi gini, ada dua pendekatan. Kalau saya bicara pribadi, kalau saya ngomong gini Mas, ayo itu mekar, silahkan. Apa ini? Orang nanti gini, saya kan tinggal di Sidomulyo. Oh Pak Anton ini nggak suka sama kita ya. Kan gitu. Iya kan? Makanya saya tanya karena kan beliau kan tinggal di Sidomulyo. Sedangkan yang mekar kan 5 kecamatan. Mungkin saya kalau ibarat saya ini orang tua ya kan. Tentu siapa yang nggak sedih ketika anaknya Pak saya mau mandiri lah, masa saya di rumah terus, ya kan? Ya kan kira-kira gitu, ya kan? Siapa yang nggak sedih gitu? Iya kan? Iya walaupun kalaupun nanti sudah mekar kan tidak memutus silaturahmi. Betul. Tapi kan ya tetap wah itu sudah ya kan sudah bisa mandiri. Tetap ada rasa sedih itu ada. Pasti itu. Saya nggak bohong-bohong. Iya kenapa? Loh, saya di sini membina sepak bola loh, Mas. Ya, anak buah saya, ini saya. Dulu ada didikan saya itu sampai main atas nama Tanjung Bintang. Ya ada kedekatan. Iya main di sini. Ya, di SKA dulu. Iya dulu SKA. Dulu diambil sini. Namanya Sarjono sama Suyanto. Jadi main sini. Ya kan banyak ya anak-anak binaan-binaan saya yang di Tanjung Bintang. Itu dari sisi itu. Tetapi ya kan sebagai orang tua yang baik tentu demi kebaikan anak itu. Ya orang tua kan harus merelakan akhirnya. Kira-kira gitulah. Apa filosofinya begitu? Ya kita bisa menyimpulkan diri juga. Iya. Jadi tapi saya tidak dalam posisi yang progresif agresif ya. Wow, semangat bener ini kan. Karena yang semangat 5 kecamatan pastinya. Iya. Tapi tadi dalam konteks ya ini kan nanti ada diukur semua. Dalam konteks ini untuk kebaikan sesuatu yang lebih baik untuk warga Tanjung Bintang ya tentu
tadi harus kita ini kan, harus ya kan? Harus selalu didorong. Iya, walaupun secara hati kan. Iya. Loh, kalau saya menggebu-gebu Mas, nanti orang tanda tanya. Iya. Ya kan? Oh, Pak Anton ini memang udah nggak seneng sama kita ini. Udah pusing sama orang Tanjung Bintang, nyuruh mekar ya kan? Enggak. Ya, jadi harus dalam konteks itu. Iya. Saya sering ngomong, saya Pak, secara pribadi mungkin saya sedih. Tapi dalam konteks untuk kebaikan warga masyarakat, ayo kita bareng-bareng. Kita proses ini, ya kan? Nah, sambil ke sana sebetulnya Mas Dua Admin juga ini kan salah satu isu ketika ada pemekaran itu adalah masalah tentang jauhnya ya kendali. Makanya memang ke depan itu mesti ada konsep-konsep ya tidak misalnya gini, nggak harus loh buat KTP itu semuanya harus ke Kalianda. Misalnya gitu. Jadi nanti ada desentralisasi ya. Betul. Beberapa urusan-urusan pemerintah yang memang berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat maka bisa dilakukan nanti di kecamatan atau sistemnya zona. Ya kan, sekian misalnya Tanjung Bintang bisa ngikutin dapil ya kan? Ya Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbo mungkin cukup di satu titik Tanjung Bintang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kita nanti mengarah ke sana juga gitu. Ya kan? Mungkin lebih konkret ya Pak ya ini kan sudah mau Iya. Jadi konkret gini Pak. Pertanyaan yang kita kerucutkan saja lah. Pertanyaan pertama, kenapa Bapak mencalonkan menjadi bupati atau wakil bupati? Yang pertama itu Pak. Pertanyaannya. Iya. Yang kedua, kira-kira terobosan apa Pak yang akan dilakukan? Kan sekarang kan sudah ada tuh ya. Iya. Terus kemudian apa nanti terobosan ketika sudah memang menjadi pemimpin Lampung Selatan? Iya. Terobosan apa Pak yang pertama akan dilakukan untuk ketika sudah menjabat menjadi pemimpin Lampung Selatan itu? Ini banyak pertanyaan nih. Iya. Ini saya rangkum Pertama, Pak. Kenapa mencalonkan? Iya, kenapa jadi mencalon bupati? sedangkan sudah anggota dewan 2 periode dan itu. Karena saya punya keyakinan ketika saya di posisi eksekutif, insya Allah saya punya kemampuan, punya kesempatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Insya Allah. Tapi jangan lupa itu tidak bisa sendiri. Maka terobosan saya nanti ya tentu dengan bupati, dengan Pak TEC, kita akan merangkul semua elemen masyarakat untuk ayo kita bekerja sama. Saya tidak bisa sendirian. Insya Allah. Leader itu kan bukan berarti dia harus, tapi kita bukan menciptakan bukan Superman Mas. Tapi bagaimana kita nanti menjadi sebuah super tim. Potensi kita sumber daya manusia itu masya Allah luar biasa di berbagai bidang. Lingkungan tadi ada yang sampean bank sampah. Yang berkaitan dengan kemanusiaan, kesehatan, kita ini banyak sekali orang-orang yang sangat peduli. Ini potensi-potensi nanti yang harus kita satukan. Kesehatan itu banyak relawan itu yang memang warawiri bawa pasien sampai ke Jakarta Mas. Iya kan? Oh ini masya Allah. Dan saya berinteraksi dengan mereka selama ini. Iya kan? Ada rumah mau ambruk, ada sekarang ini teman-teman entah duit dari mana. Iya. Bedah rumah. Masya Allah. Mandiri ya Pak ya? Banyak mandiri. Iya, ini belum bicara APBD ini. Iya. Ini potensi-potensi luar. Dan saya selama ini memang berinteraksi dengan teman-teman ini. Komunitas Ini. Selalu dijaga nanti ini akan menjadi komunikasinya. kekuatan. Kekuatan yang luar biasa nanti ini. Kekuatan yang luar biasa. Ada kepercayaan publik juga. Insya Allah ini akan kita dorong. Ini terobosan-terobosan kita. Jadi terobosannya itu yang berkaitan dengan potensi sumber daya kita di berbagai sektor yang sangat luar biasa kita gerakkan bersama-sama maka akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. SDM tadi itu akan digerakkan semua. Iya, semuanya memiliki kepedulian. Sekarang udah ada ini, ya sudah mereka sudah berjalan, mereka sudah jalan sendiri gitu, tinggal dikumpulkan, dikoordinasikan. Iya kan, gitu. Bersinergi, ya secara institusi kan kita kepanjangan tangan pemerintah kesehatan ada puskes dan lain sebagainya, bersinergi dengan mereka, ya kan. Saya tanya sekarang puskes berapa? Satu puskes itu punya 2 mobil, ya punya 2 itulah melayani seluruh kecamatan dan bisa. Nah nanti kita bersinergi dengan ini. Selain kapasitas, contoh ini ya, puskes juga kita tingkatkan, tapi kita juga akan bersinergi dengan mereka. Melanjutkan apa yang memang sudah saya lakukan selama ini dengan teman-teman saya sudah bersinergi insya Allah gitu.
Oke, jadi itu tadi sebagian dari pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Antoni. Sudah kami ringkas. Dan saatnya Pak dari kita pengundian kuis. Boleh, jadi malam hari ini ada yang masuk komentarnya itu sekitar 530. Alhamdulillah. 32. Ini rekor lagi. Iya. Ini rekor terbaru. Jadi untuk malam hari ini kemarin 440 Pak, sekarang 530. Berarti naiknya Mas Joko. Dan malam hari ini hadiah utama adalah boneka Pak. Boneka. Dari Toser Baping yang ada di pasar. Boneka dari India. Kemarin Toser Baping itu memberikan 2 hadiah dan kita bagi 2 kali di pengundian. Kemudian yang kedua nanti ada voucher dari Hore Tahu. Dari Mas Bayu. Kemudian ada parfum, jangan lupa tadi dari Nice Corner sendiri ada parfum, 2 parfum dan 4 pomade. Dan yang terakhir nanti dari Pak Antoni Imam 2 juta. Nanti akan kita bagi. Kita ambil berapa ya berarti ya? 15 berarti. Kalau misalkan untuk dari Pak Antoni. Iya. Jadi hitungannya berapa ya? Berapa ini kita ambil? 15 tambah 4 tambah 6, 21 tambah 30-an. 30-an ya? Iya. Oke, kita akan ambil 30 pemenang, tapi kita akan ambil 50 nih. 50. Banyak sekali ya? Iya ya. Langsung apa kita ambil aja? Ini kita ambil. Iya, langsung aja ya. Kita ambil karena dari pomade. Ya, kita ambil dari pomade. 4 pomade dan 2 parfum ya. Tolong Mas. 4 pomade dan 2 parfum. Mohon maaf teman-teman karena ini 500 banyak, kita kalau undinya terlalu banyak kasihan waktu. Jadi ini kita 4 pomade dulu. Kita akan ambil 4 dulu. 6 untuk ya. 4 pomade dan 2 parfum. 1 2 3. Ayo, Min. Susah banget, Min. Banget kecil, Bro. Kecilian. Pak. 5. 6. Ya. Kita akan ambil 4 pemenang dari untuk pomade ini 2. Pomade dulu ya, pomade dulu kita ambil 4. 2 parfum ya, ini kita simpan. Pak Antoni minta tolong untuk dibacakan, Pak. Bantu bacakan. Ya. Ini ya. Ya. Namanya ini ya. Ya. Marwin. Selamat rekan. Itu orang 2 ya, Mar sama Win? Enggak. Marwin. Senilai 25.000 ini ya. Kalau mau beli 25.000. Mau di apa ini? Mau di apa ini? Hudriyah. Mau di Hatul. Hudriyah. Jadi Mudiatul Hudriyah mendapat pomade. Kemudian ini, Pak. Ini Agnia Raisa Hudaibah. Pomade yang ketiga dan yang terakhir pomade-nya Bu Sekar. Jadi 4 orang mendapatkan pomade ya, 4 orang mendapatkan pomade. Sekarang 2 mendapatkan parfum. 2 mendapatkan parfum. Masih dari owner Nice Corner. Oke. Baca ya? Iya, dibaca Pak, masih dibaca Pak. Devrianto, selamat mendapatkan parfum, 2 parfum. Sama Marina Apriza, parfum. Nanti bisa diambil hadiah, nanti diambil di TV komputer. Oh, TV komputer. TV komputer aja, biar jadi 1. Sekarang kita ambil dari tahu ya. Tahu dulu. Voucher 200.000 untuk berapa? 4 orang. 4 orang ya. Ya, dari Mas Bayu. Betul. Oke, jadi 4 orang voucher senilai Rp50.000. Rp50.000. Dari Hore Tahu. Oke. Ya. 2. Banyak banget. Mungkin mereka masih nggak percaya nih. Kadang-kadang keluar. 2, 3, 4. Oke. Ya. 4 ya. Untuk Pak. Ini. Ya. Yang mendapatkan voucher dari Hore Tahu. Santea. Santi maksudnya Santi. Nama Facebooknya Santea. Revita, selamat buat Revita untuk mendapatkan Santea. voucher. Kemudian yang ketiga dari Hore Umi Aufa. Dan yang terakhir Umi Aufa ya. Rubiati. Selamat Mbak Rubiati mendapatkan
voucher makan tahu. Iya, dari Hore Dari Tahu. Hore Tahu. Oke, ini kita akan ambil 15. Semua sponsor dari sini, Iya. Pak. Dari UMKM, Alhamdulillah. Pak. Tanjung Iya, Bintang, iya, Pak. bagus. 15 pemenang Masing-masing masing-masing mendapatkan 100.000 100.000 dari Pak Antoni. dari Pak Antoni ya. Ya, 100.000, 15 100.000 kita akan ambil. Ya. Oke, 4 6 7 7 ya. 7 8 8 9 11 11 4 lagi. 11 kocok biar Kocok merata. kocok. Kita kocok-kocok pokoknya. Pokoknya merata makanya. Makanya merata. Ya, 11 13 13 2 lagi ya. Dua lagi. Satu lagi. Oke. Dan satu lagi. terus Banyak banyak kan? kan? Kita ambil satu. Iya. Oke. Oke. Ingin bacakan Pak Antoni ini masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah 100.000 dari rupiah. Pak Antoni Imam. Nani Indrayani, Nani Indrayani. Selamat. Dava dan Abdul, Dava dan Abdul, Levita Anggraini. Levita Anggraini, Wah, ini sama dengan saya namanya nih. Anton Wiratno, Anton Wiratno, Wardan Buku. Wardan Warda Buku. Wih, kemarin ada yang itu komen sama di Iya. Iya. saya itu. Traya, Raya Rohani. Ah. Raya Rohani. Octavia Az-Zahra, Octavia Az-Zahra. Masih Eva banyak aja. Aldiara, Eva Aldiara. Oh ya, Eva Aldiara. Elsa Octavia, Eksa Elsa Octavia. Haryani, Haryani. Ini orangnya ada orangnya di sini. Haryani. Rezeki anak soleha. Yusuf Fajar, Yusuf Yusuf Fajar. Fajar. Yusuf Fajar. Juwita Puspita, Juwita Puspita. Misna Haryaningsih, Misna Misna Haryaningsih. Haryaningsih. Merici Angela, Merici Merici Angela. Dan Angela. terakhir 15 pemenang mendapatkan 100.000 rupiah. Ya. Silvi Nova Arisanti, Silvi Nosa Arisanti Bu Sil berapa? Nova Santi. Iya. Santi. Dapat lagi rezeki. Oke, ini Rezeki adalah apa lagi? dari 15 tadi itu adalah hadiah Dari pendukung, Pak Antoni. ya pendukung. Jadi bukan sponsor utama. Yang utama adalah 1 buah boneka. Boneka dari Toser Dari Babi. Toser Babi, karena nilainya lebih besar, Pak. iya siap. Walaupun Pak Antoni itu 15 itu gede, tapi itu nilainya kecil kita masukkan ke Iya. sponsor pendukung. Heeh. Jadi di Ini sini Pak, lain waktu jadi Iya. sponsor Iya. utama. mudah-mudahan Pak. Yuk, Iya. nanti diundang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita yang sudah mendapatkan Iya. undian utama tidak boleh mendapatkan undian utama lagi, Pak. Iya, iya, iya. Tapi Jadi dia bagi-bagi, Pak. sudah mendapatkan undian Iya. pendukung. Oke, Ini ambil satu ya. Satu aja. hadiah utama. Hadiah utama ya, boneka ya. Boneka cantik Senilai sekitar 250-300 ribu, Pak. Iya. dari Tanjung Bintang. Ayo kocok-kocok terus biar merata. Hadir. Satu. Walah, kapan? Ulangi. Banyak sekali. Ulangi satu aja. Yo, dapat boneka. Siapa yang mendapat boneka? Nah, Ini yang pertama. Ini yang pertama. Harus iya. Ini yang pertama. Nah, yang pertama. Jadi ini akan mendapatkan hadiah utama Utama. dari Toser Pink. Bonekanya hijau tadi. Hijau, iya betul. Gede. Mantap lah. Siapa ya? Pak Antoni sih. Iya. Dibuka Silakan, aja. Pak. Dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, Mas. Pelan-pelan. Deg-deg. Siapa ya? Melianti, Melianti. Selamat buat Melianti Mbak Melianti, mendapatkan selamat. satu Satu buah buah. boneka dari Toser Pink. Jangan lupa bagi pemenang semua agar segera mengimport identitas dirinya. Langsung saja datang Ya. ke TB Oh Komputer, iya, langsung datang ke TB membawa Komputer, identitas diri dan identitas. akun. Nanti akan kita konfirmasi. Konfirmasi. Ya, jadi nanti kita akan langsung konfirmasi. Jangan lupa subscribe. Sampai di Iya. Duo Kami Emita. punya channel, nanti Pak Antoni suruh Iya, subscribe. siap. Iya. Baik Pak Antoni, terakhir. Jadi mungkin silakan, ada pesan, mungkin ada pesan-pesan. apa yang akan disampaikan ke semua warga. Ini banyak Pak, nonton Iya. ribuan Pak ini Pak. Iya, iya. Silakan monggo. Jadi ya senang sekali, bahagia sekali pada malam hari ini bisa hadir di sini bertemu dengan
bercengkrama ya dengan dua admin dan teman-teman EBI semua, walaupun secara virtual. Virtual dunia maya. Mudah-mudahan nanti Allah menakdirkan kita bisa bertemu betulan. Insyaallah. Iya kan? Ya insyaallah. Ya. Jadi kalau kita bicara kewajiban kita, ini yang harus kita ingat. Sesungguhnya kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Sekali lagi, kewajiban kita, Mas, itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Maka mari kita bergandengan, bersama-sama, bekerja sama, bahu-membahu untuk Lampung Selatan yang kita cintai ini, khususnya untuk Tanjung Bintang yang menjadi tuan rumah acara ini. Menuju Lampung Selatan berjaya. Silakan tepuk tangan untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Antoni sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Info Tanjung Bintang. Jangan kapok lah. Jangan kapok. Nanti kita undang lagi. Jadi itu tadi bincang-bincang kita, bincang santai kita dengan bakal calon bupati atau wakil bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Antoni Imam. Dan besok hari Senin, malam Selasa kita juga kedatangan tamu juga, bakal calon bupati juga dari Palas. Ini dari Sidomulyo. Ini dari Palas, yaitu Bapak Hipni atau Bang Hipni. Jadi akan hadir. Silakan bagi kawan-kawan semua juga yang akan menanyakan langsung pada hari Senin besok. Ketemu lagi kita di sini dengan bintang tamu Bang Hipni, calon bupati Lampung Selatan juga. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.